Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, pertama kita panjatkan doa dulu. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan oleh Allah kesehatan, dan nanti apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, hari pertama kita masuk untuk mata kuliah ekonomi makro, biasanya kita akan memakai dulu kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan. Karena kontrak ini sangat penting, karena itu adalah supaya kegiatan perkuliahan itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Karena paling tidak di dalam 1 semester ini ada 16 kali tatap muka dan 2 kali kita akan mengevaluasi, yaitu melalui yang namanya UTS dan UAS. Kemudian di dalam penilaian selama 1 semester itu, mahasiswa nanti dinilai dari 3 hal. Yang pertama adalah tugas. Tugas itu bisa bersifat mandiri, bisa juga bersifat kelompok. Nanti kita sepakati seperti apa, dan nanti tugasnya itu bisa diunduh di dalam yang namanya Google Classroom. Nanti saya share tempatnya. Yang kedua adalah keaktifan di dalam yang namanya kita berdiskusi. Karena setiap materi yang kita ajarkan nanti itu pasti ada quiz, ada studi kasus, sehingga keaktifan mahasiswa ini juga menjadi salah satu penilaian untuk mendapatkan nilai. Semakin aktif bertanya, maka saya jamin semakin bagus nilainya. Yang terakhir adalah kehadiran. Kehadiran dalam hal ini adalah karena di dalam kampus kita masih menerapkan 75% itu masih tatap muka dan sisanya adalah luring. Kemudian nanti kehadiran itu juga akan mempengaruhi yang namanya nilai. Kemudian dalam 1 semester itu ada beberapa materi yang nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah persoalan ekonomi. Di dalam ekonomi makro itu persoalannya apa? Ada inflasi, pengangguran dan sebagainya. Itu adalah persoalan-persoalan yang ada di dalam ekonomi makro. Nah, ini pasti nanti banyak studi kasusnya, karena banyak sekali persoalan-persoalan di lingkungan sekitar kita juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro. Yang kedua ada pendapatan nasional, uang dan inflasi. Yang ketiga ada perekonomian terbuka dan pengangguran, ada pertumbuhan ekonomi 1, keseimbangan makroekonomi, pendekatan kurva ISLN, permintaan agregat, penawaran agregat, kemudian ada fondasi mikroekonomi dalam makroekonomi, kemudian ada perkembangan pemikiran makroekonomi, ada konsumsi, kemudian investasi, jumlah uang beredar dan permintaan uang. Kemudian terakhir adalah perkembangan teori siklus bisnis. Ini adalah materi-materi yang nanti disampaikan dalam kurun 14 kali tatap muka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mahasiswa itu memiliki konsep-konsep ekonomi makro secara garis besarnya. Kemudian di konsep-konsep itu nantinya mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang ada di suatu negara dengan konsep-konsep tadi yang saya jelaskan, mulai persoalan sampai kepada perkembangan teori siklus bisnis. Nah, semua materi ini bisa kalian baca di dalam buku referensi di Suherman Rosyidi, pengantar ekonomi mikro maupun makro. Kemudian ada Satar SE, teori ekonomi makronya ada Sukirno Sagowo, yaitu makroekonomi model perkembangan pendidikan dari inflasi hingga case baru. Ini adalah buku-buku yang bisa kalian baca untuk memperdalam konsep-konsep ekonomi makro, mulai dari persoalan, kemudian ada permintaan agregat, penawaran agregat, sampai kepada yang namanya siklus bisnis tadi. Nah,
Dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan kontrak liar? Kalau nggak ada, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk kontrak liar. Kemudian untuk kita menginjak materi ya, karena sudah lama ya kalian libur, pasti terkait dengan konsep ekonomi agak-agak sedikit lupa ya. Makanya di sini saya akan mereview kembali terkait dengan yang namanya ilmu ekonomi. Ada yang tahu ilmu ekonomi? Oke, yaitu ilmu tentang pengambilan keputusan. Ada yang lain? Nah, ini ilmu ekonomi sebenarnya adalah studi aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran barang. Jadi yang dikatakan sebagai ilmu ekonomi itu adalah mempelajari aktivitas produksi, mengkonsumsi, dan distribusi pertukaran barang. Ini yang dikatakan sebagai ilmu ekonomi. Kemudian ada ilmu ekonomi adalah tentang memilih, yakni bagaimana seseorang memilih manfaat sumber daya yang terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas. Itu yang namanya ilmu ekonomi. Nah, di dalam ilmu makro itu apa? Karena di dalam ilmu ekonomi itu ada dua, yaitu ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari ilmu ekonomi makro. Apa itu? Yaitu salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa ekonomi secara agregat, secara keseluruhan. Kalau ekonomi mikro itu kecil-kecil, terkait dengan perusahaan, terkait dengan permintaan, penawaran. Nah, itu secara kecil. Tapi secara makronya itu adalah permintaan agregat. Berarti permintaan seluruh rakyat Indonesia terkait barang ataupun jasa ya, dalam suatu negara itu namanya ilmu makro secara luas. Makanya dikatakan di sini adalah mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi secara agregat, secara keseluruhan. Nah, konsepnya itu dapat diartikan kegiatan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi kan ada tiga, apa? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Berarti itu adalah konsepnya. Kalau produksi berarti secara keseluruhan dalam suatu negara, berarti konsumsi dalam satu negara, dan distribusi dalam satu negara. Itu cakupannya adalah ekonomi makro. Jadi ini perbedaannya teori makro dan mikro. Nah, kalau ekonomi makro masalahnya ekonominya siapa? Keynes. Kalau mikronya siapa? Dan Smith. Itu mahal. Berarti rujukan ilmunya siapa? Nah, bisa dibaca di sini. Nah, di dalam ekonomi makro ada isu utama, ada kaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dipelajari itu pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena suatu negara dikatakan maju, dikatakan sejahtera, itu dilihat dari yang namanya pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID tahun 2020 dengan 2021 pertumbuhannya bagaimana? Apakah mengalami kenaikan ataukah penurunan? Nah, penurunan sama. Terus kemudian dia tidak stabil kegiatan ekonomi, nggak stabil. Kenapa? Karena ada isu, ya, isu permasalahan yang ada Ukraina sama peperangan Ukraina sama Rusia. Itu menjadi tidak stabilan kegiatan ekonomi. Makanya barang menjadi naik, terutama yang namanya energi, BBM, ya kan, makanan. Karena apa? Karena ini tidak stabilan kegiatan ekonomi. Berarti ada kegiatan distribusi ataupun kegiatan produksi itu yang tidak stabil, sehingga apa? Mengakibatkan kegiatan ekonomi tidak stabil.
Yang ketiga ada masalah pengangguran. Dimanapun negara pasti ada yang masalah pengangguran. Baik itu negara maju maupun negara yang berkembang. Di Indonesia berapa orang yang nganggur akibat COVID? Terus kemudian kenaikan harga, inflasi, kenaikan harga terus menerus. Terus yang terakhir adalah neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca perdagangan pembayaran ini berkaitan dengan ekspor dan impor. Semakin banyak kita mengirimkan barang, maka neraca pembayarannya semakin baik dibandingkan kalau kita terlalu banyak mengimpor barang dari luar. Mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, Mas Farid. Oke. Katanya Pak, dalam pembahasan pengantar ekonomi makro ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 ini kan dicanangkan menjadi pertumbuhan yang signifikan dalam upaya memulihkan perekonomian setelah pandemi. Tapi nampaknya pada saat ini inflasi terus naik Pak. Karena apa? Dilihat dari kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM yang terus menerus naik. Jadi upaya apa yang harus dilakukan pemerintah? Sedangkan pemerintah sudah memberikan kebijakan seperti memberi subsidi pada masyarakat tentang harga minyak goreng. Tapi nyatanya kebijakan itu tidak efektif buat masyarakat. Terus juga ada juga operasi pasar. Operasi pasar hanya berjalan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Akhirnya tidak ada juga. Mungkin ada alternatif lain yang bisa menjadi solusi pemerintah agar bisa diterapkan pada masyarakat. Oke, terima kasih Mas Farid. Ini berkaitan dengan kenaikan harga atau inflasi. Sebenarnya untuk menjawab ini itu nanti ada pembelajaran terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Karena di dalam instrumen untuk mengatasi persoalan ekonomi itu menggunakan 2 instrumen, yaitu kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, untuk tujuan menstabilkan perekonomian bisa saja pemerintah dalam hal ini adalah melalui yang namanya kebijakan fiskalnya. Contoh tadi, apalagi sekarang di era yang namanya COVID pandemi, banyak persoalan ekonomi yang menjadi masalah. Contoh terkait dengan UMKM yang belum tiga gara-gara yang namanya COVID. Sehingga apa? Ada kebijakan fiskal menerapkan atau memberikan bantuan terhadap yang namanya UMKM. Nah, terkait dengan yang namanya masalah minyak goreng, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari melarang ekspor CPO dan keturunannya. Itu tujuannya adalah untuk menstabilkan yang namanya harga. Kemudian pada tanggal 1 Juli kalau nggak salah, kemudian pemerintah melakukan kebijakan menyangkut itu, kemudian memberikan subsidi kepada yang terkena dampak kenaikan harga, yaitu ibu rumah tangga diberikan bantuan 100.000. Itu tujuannya adalah supaya apa? Ekonominya stabil, harganya stabil. Karena apa? Karena untuk bisa menstabilkan perekonomian harus ada campur tangan pemerintah. Makanya mazhabnya adalah mazhab Keynes. Keynes itu mengatakan ketika suatu perekonomian mengalami suatu permasalahan ekonomi, maka pemerintah itu memiliki kewenangan untuk segera menyelesaikan, yaitu namanya campur tangan pemerintah. Maka ilmu ekonomi makro itu makanya namanya Keynes. Itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang-lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Jangan lupa nanti materinya saya share di Google Classroom dan bisa di-download dan nanti bisa dijadikan bahan untuk diskusi minggu depan.